Dadanya sakit. Siapa ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Tunggu sebentar ya. Golun ya. Aman. Sopo iki sing loro dodone kok baru saja ditanyain Nyonya Bun malam ini. Lah Nyonya ngikuti juga ta? Berhenti Bun langsung jawab live. Iya, kayaknya itu dia kayak gini. Kan kalau dari energinya Mas Yono kemarin itu kan Leviathan. Leviathan itu gini, ada cerita zaman dahulu itu ya. Ada dua wanita lah, nggak tahu apakah dia Nephilim atau manusia, pokoknya dua wanita. Nah, dua wanita ini yang satu disuruh ngaco Adam, ya, yang satu disuruh ngaco Adam, yang satu disuruh ngaco yang satu suruh ngaco Adam, yang satu dijauhkan dari Adam. Nah, tinggal istrimu yang mana? Karena kemarin kan ada di Mas Yono kan ada Levi. Nah, Levi itu kan wanita ini adalah Eva, orang ketiganya Adam. Nah, tinggal istrimu itu siapa gitu loh. Kenapa? Karena Levi ini nggak boleh ketemu, ibarat kata kemarin itu Lilith ya, jadi ibarat kata ada tiga cinta segitiga lah, cinta segi empat. Pasangan sebenarnya adalah Eva dengan Lilith dengan Adam. Nah, Lilith ini dijauhkan, dinikahkan dengan Samael. Yang Samael sebenarnya enggak suka sama manusia, tapi demi memisahkan Adam dia menikahi Lilith. Dan Lilith ini disuntik cairan berwarna biru kalau nggak salah, biru apa gitu ya, disuntik otaknya. Nah, itu kemudian dia jadi hamba sex ya, hamba secara nafsu kepada energi Samael, fallen angel, menjadi budak nafsu. Kemudian si Eva ini disuruh gangguin Adam, jadi terpaksa jadian sama Adam ini, terpaksa gitu loh. Kenapa ya? Karena sebenarnya dia ngiri dengan si Lilith, dia mau jadi istrinya Samael. Jadi sebenarnya Adam ini sendirian. Nah, tinggal istrinya Mas Yono ini di mana posisinya? Karena di Mas Yono ada Levi. Nah, Levi ini Eva ini jadian sama Adam itu modus, karena dia disuruh sama Samael gitu. Berarti Levi atau leluhurnya Mas Yono ini modus, tidak mau sama istrinya, dia disuruh. Nah, kayak gitu. Jadi pembayaran karma mungkin kepada Adam. Mungkin istrimu adalah energi Adam, pembayaran karma, dirimu pembayaran karma ke Adam. Koyo ngono.
Bentar, nunggu Mang Win nanti ya. Karena tadi Mang Win itu bilang kalau menurut Mas Yono ini apa? Menurut Mas Yono ini apa? Ini katanya menurut Mang Win, Tonga ini adalah tempatnya si Levi. Menurut Mas Yono, ini apa? Feelingmu apa? Apa Mas Yono? Cuman waktu itu bangunannya bagus dan megah. Ini tempatnya siapa? Ini tempat apa? Ini di Tonga. Katanya Mang Win ini tempatnya asalnya si Levi. Si Levinya sekarang lagi ada di mana Mas Yono? Malam Mbak Yuni. Si Levinya sekarang menurut Mas Yono lagi ada di mana? Karena dia ini yang bakal goncang Megatrust. Tapi menurut saya ya Megatrustnya goncangan iman. Itu tadi lagu itu. Saya lagi pingin memulangkan
memulangkan para fallen angel. Emang player menang bisa kaya dari situ. Hampir gak pernah WD, hanya banyakkan depo. Mental miskin kok pede, ditambah otak bego. Sudah terjebak rayuan setan. Uang dari jin dimakan setan. Sudah terjebak lingkaran setan. Walaupun miskin dia bilang bersetan. Apa? Rela turunkan harga dirinya demi endorse Lil Slot. Stop judi miskin. Stop judi miskin. Ya, miris ya. Akhir-akhir ini sering sekali orang miskin harga diri untuk demi endorse. Dan saya baru tahu bahwa Cina itu lubang setannya terbuka. Padahal menurut saya gini, ini saya nggak ngerti gimana, tapi informasi alam lain itu, dan sebenarnya saya cukup santai menanggapi informasi-informasi yang masuk gitu loh. Saya nggak terlalu terbeban karena saya kembalikan semua yang saya tidak mengerti kepada Tuhan toh. Jadi ada informasi gini, waktu itu kan kita sama-sama mengadakan pembebasan kepada Li Jinwen yang kabur ke bumi Nusantara. Dia kemana-mana tuh, ke Sumatera, ke ini, demi menghindari dia dicari lah, ibarat kata dia kabur dari kekaisaran yang mengkudeta kerajaannya, Li Jinwen kalau nggak salah namanya. Li Jinwen apa siapa, pokoknya kaisar ini dia dikudeta oleh pamannya sendiri, Yongli. Nah, kemudian Yongli mengirim Cheng Ho untuk ngejar dia. Jadi Cheng Ho ini kemana-mana itu bukan untuk berdagang, bukan, untuk nyari si kaisar ini demi stempel. Kenapa? Ya karena pemerintahan Cina ini tidak akan sah tanpa turunnya stempel gitu loh. Sedangkan ini kan dikudeta. Di kudeta itu stempel turunnya, jadi terbukanya Cina itu adalah demi dari stempel ini gitu loh, turun mandat lah ibarat kata. Sedangkan pemerintahan atau perdana menterinya Cina di zaman Li Jinwen ini dia tidak mau. Kenapa ya? Karena dianggap pemerintahannya yang saat ini si Yongli ini tidak sah gitu. Nah kemudian kan setelah itu banyak sekali ada kayak pembantaian besar-besaran gitu kan. Dan kemudian Li Jinwen ini kemudian mengajarkan teori Taoisme Confucius gitu loh. Dan kemudian larinya ternyata dia berganti nama menjadi Sam Dao Kong yang sekarang saya lupa nama sebelumnya apa, pokoknya member tapi yang sekarang bernama Sampokong. Sampokong itu dia dipatok gitu ya, dipatok untuk supaya tidak balik ke Cina gitu, tidak mengadakan kudeta atau gerakan apapun juga yang mengambil alih kekaisaran Yongle gitu loh. Ibarat kata ketakutannya pamannya sendiri bahwa ponakannya bakal mengadakan kudeta balasan kayak gitu. Nah ternyata sembunyinya di Indonesia dan kita selamatkan dan kita sempurnakan lah, karena kan sudah meninggal, kita sempurnakan supaya dia tidak lagi terpaku oleh kutuk apa tumbal gitu kan gitu loh. Di pakunya itu kita cabut, kita sempurnakan beliau. Nah, tapi pakunya dicabut loh, kenapa jadi infonya jadi kayak
lubang apa ya, lubang karmanya Cina terbuka gitu loh. Lubang karmanya Cina terbuka jadinya gitu. Jadi ini pun dikhawatirkan, ini pun gini, banyak dari para pelaku cahaya mengambil tindakan yang sangat-sangat bijaksana untuk membebaskan para leluhur, karena akhirnya sudah paham ya tentang urusan leluhur gitu kan. Sehingga banyak dari demon-demon ini kukur-kukur, garuk-garuk kepala. Ternyata apa? Ya ternyata siklus bisa berhenti gitu loh. Ternyata banyak orang paham bahwa ini nggak kemana-mana gitu loh. Sama dengan hubungannya twin flame nggak kemana-mana, hubungan NPD nggak kemana-mana. Itu siklus demon gitu loh. Kalian terlibat dalam pembayaran karma gitu. Nah ini saya seharian ini dicekokin sama Cina aja, wudang aja gitu loh. Jadi ada yang harus muncul gitu loh dari dalam dasar bumi untuk pembayaran karma. Jadi hal-hal yang berbau ilmu-ilmu keluhuran budi itu mau di Cina, mau di Western, mau di Cina, mau di Western, mau di India, mau di mana-mana itu harus kebuka gitu. Dan saya juga dapat orang yang disuruh membuka yukatan. Terus saya bilang, kamu tahu yukatan? Nggak tahu bun, saya disuruh mendoakan yukatan. Saya bilang, coba kamu cek gitu. Kaget dia. Yukatan itu Ka'bah pertama sebelum Ka'bah Arab, pindahan dari yukatan gitu. Jadi yukatan itu kayak ilmu luhur lah ya, ilmu luhur yang dibantai, ditutup, terus pindah ke sana. Sama kayak si Taoisme ini, di mana dia ada dikejar sama si Cheng Ho gitu. Sama kayak ajaran kejawen yang ditutup oleh ditindas. Ini harus keluar. Kalau ada urusan pasangan twin flame itu udah pasti 85%. 85% itu hubungan karma. Hutang karma nenek moyang itu. Hutang karma 85%, 95% sisanya adalah cerita dari Tuhan. Aku nggak tahu apa, kan harus dilihat gitu. Dan itu kalian kalau misalnya bayar karma kan juga harus tahu zaman dahulu leluhur kalian ngapain dan diapain gitu. Dan kalian harus menghandle energi para leluhur dengan tidak memakai kesaktian mereka. Nggak boleh ya, kita harus pakai 100% Tuhan. Karena kalau kita berurusan dengan demon, kita nggak mungkin bisa pakai ilmu sihir. Orang ilmu itu juga dari demon, gimana ya kan? Ya pokoknya saya lagi senang membahas demon, dan energinya nggak satu kita tidak ngegas, dan kita paham bahwa ibarat kata mereka bukan musuh, mereka hanya orang terluka yang harus ya kayak kita lah gitu loh. Kayak kita kehilangan bapak ibu, kita ditolak oleh bapak ibu, atau bapak ibu kita bercerai, kemudian kita menjadi anak yang broken home. Banyak dari kita kan berakhir salah. Nah itu, kesalahan-kesalahan ini harus diputar ulang, harus di rewind, harus diperbaiki gitu loh, supaya pembayaran karmanya nggak nurun ke anak cucu. Kayak gitu. Jadi ibarat kata banyak dari leluhur-leluhur kita kan, kalau zaman dahulu kan masih tentang dibantai atau membantai, ya kan? Jadi saya nggak sebegitu nyalahin. Jadi kita kalau dalam hal apapun juga nggak boleh, harus tahu dulu masalahnya ini apa. Bun, suami saya karmik saya, jika dia berlalu semuanya yang bikin mental rusak, harus gimana menyikapinya? Ya ibu sembuh dulu, Nia Mutiara Yusuf. Ibu sembuh dulu. Nanti ibu akan paham. Ibu akan lihat bahwa ibu adalah pembayaran karma. Ibu pembayaran karma. Kenapa? Ya zaman dahulu banyak-banyaknya adalah leluhur kita yang ternyata orang ketiga,
ternyata leluhur kita adalah orang-orang yang harus diperbaiki gitu. Malam Pak Protus. Biasanya kalau Made Swatni, kalau di masa lalu kita mati terbunuh, di kehidupan yang sekarang kita mati terbunuh lagi kah Bu? Ingat cerita Sambo? Ferdi Sambo? Zaman dahulu dia begitu. Zaman dahulu dia yang dibantai. Mohon maaf, tapi begitulah yang saya lihat. Kemudian banyak-banyaknya pembantaian secara mental. Kalau sekarang gitu, kenapa kok saya bilang Megatrust nggak ada? Karena Megatrustnya ada di 5 dimensi, ada di goyangan iman kalian. Kan banyak nih ramalan, 5 Megatrust, semua orang kayak kesurupan. Padahal Megatrustnya ada di alam bawah sadar, di dalam kehidupan kita, gitu. Iya, kebalikannya. Tergantung. Kalau karma kebalikannya. Kalau tali kan selalu saya bilang putus tali dan rantainya gitu kan. Ini ada yang hatinya sakit ya. Pisaunya nancepnya dalam sekali. Jadi kalau ilmu kayak gini ini, satu harus disembuhkan dulu dalam realnya halu. Dalam realnya ilmu halu itu ada kata-kata yang menyakitkan, itu adanya di dalam dada kalian ini dan punggung kalian. Kalau merasa terhianati, itu ada luka atau ada pisau, ada belati nancep. Itu secara gaibnya nancep gitu. Terus kemudian Megatrust ya, Megatrust yang digembar-gemborkan orang ini, ya ini nanti akan beberapa hari lagi kalian akan kena tsunami. Tapi beberapa orang sudah mulai dari tanggal 1 kemarin sudah kena tsunami gitu. Tsunami itu apa? Biasanya adalah hantaman mental gitu loh, dimana kalian mungkin bertengkar, terus ya itu. Kemudian hati, kalau misalnya ada urusan leluhur kan, hati itu kayak mak trotok ngono toh ya. Jadi kayak mak trotok itu apa? Mak trotok itu apa? Hati itu kayak kehantem palu besar gitu loh. Jadinya kayak kekaplok gitu loh, Terima kasih. Kita sering merasa ada gempa, bagaimana Bu? Wah, kan kalau ya nggak apa-apa. Maksudnya gimana Deva Deka? Maksudnya gimana? Ya kalau memang ada gempa ya nggak masalah toh. Bunda, gimana cara nyembuhin luka batin? Ada pisau yang harus dicabut, Mbak. Yuli Ekawati, selamat malam. Ya, Mama Mandala, ada pisau yang nancep, ada luka yang tergores di hati yang secara gaib. Ya, kelihatannya secara gaib tapi kenyataannya itu real, sakitnya berlanjut. Dan itu biasanya kalau ada luka hati atau pisau akan menjadi trauma. Nah, kalau kalian trauma berarti kan energi low. Nah, energi low ini kalian akan menarik energi low, rendah. Energi orang trauma gitu dihadirkan dalam kehidupan Anda. Kenapa ya? Karena itu tarikan dari diri Anda yang belum sembuh, makanya sembuh. Malam Mas Freddy. Iya kan? Oh, betul kan? Megatrust itu seperti itu. Betul Mbak Itin. Saya kena dari tanggal 2, dunia kayak terbalik, mual tapi nggak muntah-muntah, rumah goyang-goyang nggak bisa berdiri. Ya itu hajaran mental, itu namanya hajaran mental. Itulah Megatrust. Secara 5 dimensi atau secara alam halu atau secara alam bawah sadar. Terima kasih gift-nya. Sering ngerasa kayak ada gempa tapi sebenarnya nggak ada. Oh gitu, iya mungkin.
Ya itu di alam halu. Tapi akhir-akhir ini yang halu itu nyata. Yang halu itu nyata. Yang misalnya kalian lah pasangan NPD, ya, di mana kalian difitnah. Mereka kan merasa bahwa kalian benar-benar seperti itu, dan kalian merasa enggak, aku nggak begitu, saya difitnah dong. Padahal itu kejadian di alam sebelumnya, dia di mana dia kesurupan, di mana mereka merasa Andalah yang melakukan, gitu. Terima kasih. Ya, paham ya. Ada kok megatrust, tapi tidak terjadi di dunia ini. Tidak terjadi di alam real, di alam halu, di alam 5 dimensi. Alam dimana sepertinya nggak ada, tapi ada. Gitu. Ya kalian yang kena hantam masalah itu, kena tsunami, kena banjir air mata toh, wah, udah kelibas-libas, kegulung-gulung ombak, hidup kalian gak karu-karuan. Itu kayak Mbak Itin itu tadi, apa Mbak Deva Deka, ya toh, ya isitu sama. Yang halu itu saat ini, malah Mbak Raisa, yang halu saat ini nyata, yang nyata itu halu. Makanya peganglah Sang Maha Halu, yaitu Tuhan. Aduh, sampai pegangannya Tuhan. Tuhan itu halu tapi ada, ya kan? Kita tidak bisa melihat tapi kita merasakan. Nah, itulah halu. Halu tapi nyata, pegangannya sama Gusti Allah, gitu. Yang kita yakini sebagai pencipta kita, pelindung kita. Wes itu aja. Kalau saya, kenapa ya? Karena kita nggak paham hubungan-hubungan seperti ini. Kok tiba-tiba saya kena hubungan twin flame? Kok tiba-tiba suami saya berubah jadi KDRT? Kok tiba-tiba anak saya adiksi? Harus direhab karena sesuatu hal, karena adiksinya kepada nyandu ya gitu loh, kecanduan sesuatu, sehingga harus direhab. Nah, itu ada trik-triknya ya. Iya, saya sering difitnah meski saya tidak. Itu harus diputus tali rantainya supaya mereka tidak keterusan. Dan harus sadar menjadi, kan banyak orang melakukan hal-hal yang pencarian kesadaran. Loh, sadar itu hanya harus bangun dari mimpi. Banyak orang yang keblinger dengan ilmu kesadaran. Loh, ya apa sih? Kan itu nggak sadar, tanya kalian tuh sadar. Bingung saya kalau orang-orang itu Anda tidak menyadari bahwa Anda hidup. Itu saja. Anda tidak menyadari Anda umur berapa, Anda usia berapa, Anda berada di mana, Anda anaknya siapa. Sadar itu dulu aja, sehingga Anda nggak keblinger dengan ilmu-ilmu yang macam-macam yang hanya malah menyesatkan. Gitu. Menurut mereka itu Deva Deka benar itu melakukan itu gitu loh. Padahal itu kalian difitnah gitu. Itu karena kejadian di masa lalu yang mereka ya itu halu toh. Nah, tapi nyata. Buat mereka itu nyata. Enggak, Deva Deka itu benar itu. Dia tukang ini, tukang itu gitu. Benar apa yang saya katakan gitu. Terima kasih gift-nya, es krimnya. Terima kasih es krimnya. Biar sekarang ini kayak peperangan gaib ya. Jadi kita kalau peperangan gaib nggak usah nyari sumbernya, percuma, orang gaib kok. Yang ya kalian harus menyadari, saya Manik ya, saya nggak ikut-ikutan urusan leluhur. Kalau saya harus bayar karma, saya akan bayar ke Tuhan. Jadi jangan saya dipukulin, gitu. Rahayu Mas Arif, Mas Gabriel, Revisor Bakti, Rahayu. Ya, rata-rata ini jamnya, memang time-nya dari tanggal 1 sampai dari tanggal 1 sampai saat ini masih ada hajaran putaran
Itu Madewi Artini. Ya kalau memang ada masalah-masalah yang cukup menyakitkan, itu jadinya di dada itu macam tikaman pisau. Iya betul, perang Baratayuda. Perangnya itu benar-benar senjatanya nancep loh. Gitu. Padahal nggak ada senjatanya, tapi kita merasa sakit sekali seluruh badan gitu. Malam Pak Hilmawan, Rahayu. Siapa namanya? Manurung, selamat malam. Ya, itu ada senjata-senjata yang nancep. Nah, tenangkan diri kalian, bayangkan, dirasakan, pakai feeling kalian, ini apa sih yang sakit? Malam Kak Ros. Ini apa sih yang sakit? Dirasa-rasain. Pakai feelingmu, pakai intuisimu, dicabutin. Bisa kok. Karena kalian sudah kena energi halu. Nah, halunya itu harus Anda kombinasikan. Halu itu di alam 4 dimensi, 5 dimensi. Teman saya yang kena sama orang NPD, malah saya yang ketrigger, nggak terima. Apakah saya yang kena karma? Energi itu transfer only dia. Energi itu transfer. Kalau kita misalnya bawaan saya murung terus, ini kenapa sih Manik ini gitu kan, nama saya Manik. Ini Manik kenapa sih kok bete aja, dia nge-host tapi bawaannya cemberut melulu, bikin sepet gitu kan. Kalian ada merasakan energi saya padahal saya nggak ngomong. Nah itu yang Mbak Only dia itu rasakan. Energi itu transfer. Jangan ikut-ikut sama urusan NPD, jangan ikut-ikut. Kenapa? Karena ada demon bermain di baliknya. Lihat postingan saya tentang Twin Flame dan tentang NPD, ada urusannya dengan demon. Kalau saya di tangan kanan kaki Bun yang sering sakit, itu sering dirantai Mbak Kak Ros. Mbak Kak Ros. Kenapa tiap masuk room ini mesti bawaannya sendawa ya Bun? Ya mungkin rolling energi negatif ya keluar. Biasanya kan gitu. Kalau perut itu banyak gasnya, kita kentut gitu kan, supaya perut ini rada adem gitu kan. Nah itu. Nah kalau sendawa kan mengeluarkan energi kelebihan oksigen yang terperangkap. Nah itu mirip-mirip pembersihan energi dikit-dikit. Bu, setiap saya melihat Ibu live, saya selalu tersenyum. Kenapa? Ya mungkin leluhurmu di sini di belakang. Saya kalau live kan nggak sendirian. Saya itu kayak ibu guru TK, ya. Saya membawa banyak sekali leluhur, tapi bukan leluhur saya. Anda yang ke saya, Anda yang ambil, Bu. Saya mau ambil leluhur saya, tapi nggak tahu leluhur saya siapa. Nah, kayak gitu. Tempat penitipan anak saya nih. Saya tempat penitipan leluhur. Ayo itu dicabut-cabutin, itu belajar nyabut ini saya sampai bakar dupa ini, saking ini loh, saya merasakan banyak sekali nih yang nancep pisaunya. Kalau saya begini kan saya nggak cover energi karena saya sedang berbicara dengan kalian, saya nggak bisa tutup energi. Akhirnya saya yang merasakan banyak sekali orang-orang yang sedang mendengarkan ini pisaunya ada nancep nih di dada gitu loh. Saya jadi sakit dadanya merasakan penderitaan kalian. Ayo itu dicabutin dulu. Ayo. Minta cahaya di langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan ini ruang halu bebas kita. Bayangkan tangan kalian ada cahaya. Tangan kalian yang bercahaya ini dibuat scan. Dilihat di dadamu ada apa yang sakit. Dicari, di scan dadamu, punggungmu, dilihat tanganmu, kakimu terikat atau tidak. Ayo sekarang, daripada saya dadanya ikut sakit. Iya, ayo
minta cahaya dulu dari Tuhan. Ya Allah, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan tak Allah memberikan cahayanya di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Tangan yang bersinar ini dibuat scan. Pejamkan mata, di scan. Dadanya yang sakit itu, lihat apa itu, dicabut. Kalau misalnya ada pisau, dicabut, buang di tong sampah di laut. Bekas lukanya dikasih cahaya. Terima kasih giftnya. Monik Emilia baru gabung. Oh iya, nggak apa-apa. Itu. Selamat malam Mbak Michelle. Makasih. Ayo dicabut dulu. Dicek dada kalian, punggung kalian. Dilihat tangan kalian, kaki kalian terikat atau tidak. Bayangkan tangan kalian ada gunting, lepaskan. Yuk. Pisaunya putih panjang loh. Ya toh aku ngomong Pak Golun. Wong aku dino iki ribut karo encikmu. Encikmu merasa diserang. Wah, aku rak lapo-lapo. Ayo. Perang gaib. Ayo wes. Waduh. Ayo semuanya. Semuanya pembersihan yuk. Bayangkan naikkan tangan kalian ke langit. Ya Allah, ya Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan dari langit, kita menghalu aja. Yakini bahwa itu kejadian. Ya. Bayangkan dari langit Tuhan memberikan cahaya suci, putih, bersih, bersinar di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Di scan, dadamu, punggungmu di scan. Ada luka atau ada pisau. Terutama yang barusan berantem. Yang barusan marah-marahan sama pasangannya atau anaknya atau ibunya. Yuk. Malam Mas Bas, malam Mbak Ratmi, sendawa ya. Nah itu. Terima kasih lega. Oh ya. Iya Mbak Lin rindu ya. Rindu, toksik. Memang begitu. Dia toksik tapi kita rindukan itu loh. PR kita itu memang begitu. Orang-orang yang kita sayang itu masih toksik tapi kita rindukan. Gimana dong Bun? Ya nggak boleh. Pisaunya 2. Cabut Mbak Ratmi. Sembuhkan. Opo bar tukaran karo bojo. Saya sering was-was, panic attack dan difitnah banyak orang. Itu kenapa ya Bun? Ya kalau panic attack itu antara Anda dengan panik itu ada tali kok. Langsung diputus. Udah nggak usah ditanya kenapa. Itu energi jelek, buang. Sama orang yang nggak mau lepas Bun. Oh, ya itu ada tali rantai putus. Sudah Pak Golona. Itu. Yo. Pada perang gaib ini semua ya. Sudah Mbak Ros. Ya itu ada rantai. Belum Mbak Ros. Masih ada rantai. Konrado, aku nggak tahu. Yang aku lihat itu mereka yang pernah terkoneksi dengan saya, otomatis kelihatan. Saya ndak nerawang. Pas cabut langsung sendawa Bun. Yaitu Konrado, diikuti aja. Anda minta cahaya dari Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan dari langit turun cahaya putih suci di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Itu tanganmu dipakai buat scan dadamu, punggungmu. Di mana ada luka, di mana ada pisau, dicabut, disembuhkan. Tangan kakinya dilihat apakah ada yang mengikat. Bayangkan tanganmu ada gunting, putuskan. Ayo semua. Iya, rantainya muter di kaki. Lah yo toh. Iku saben kali live kowe tuh
Ya ada orang nggak seneng lah sama Mbak. Setelah dicabut langsung plong ya. Maskara Rahajeng Malam. Ayo semua di pembersihan yuk, biar seger semua. Kita akan menerima berkat besok ada malam ini, mungkin malam ini akan persiapan, akan ada rezeki yang turun untuk kalian. Ayo dibersih-bersihkan supaya ikut dalam kalau wadah hati kita bersih itu kita akan menerima rezeki yang bersih, ya kan? Besok tanggal 11 besok ada saweran dari semesta. Sama-sama. Rahayu, Bunda sehat selalu. Apakah perlu mandi garam? Boleh. Mandi garam kalau memang itu ingin merasa lebih bersih, boleh. Tapi itu kan asalnya dari dalam diri sebenarnya. Gitu. Garamnya dicocol sama gula Jawa, sama lombok, sama kacang diulek, toleti buah jambu, nanas, bikin happy hati, timun. Gak usah mandi garam kalau hatimu sendiri ndak happy. Dicari gembiranya, itu dicari. Gembira itu harus datang dari dirimu. Jangan orang lain kau harapkan, oh dia tidak membahagiakan saya, ya kue telo, kue tidak pintar membahagiakan orang kok, kue duding-duding orang lain yang bersalah atas ketidakbahagiaanmu. Iya. Sambal mantap. Rujak, iya, daripada kita mandi garam tapi sumbernya dari diri sendiri toh, segala kesedihanmu, ya mending ngerujak bikin happy. Daripada merasa kesedihan, lebih baik merasa kepedesan. Salad Jawa, ya itu enak. Saya gembira kalau udah cemilan. Langsung hujan. Direstui, berarti bener gitu. Berarti bener itu para malaikat ikut rujaan. Di muka kok bergetar, Bun. Ya itu di scan, mukanya di scan, ada apa? Pedes bisa. Iya, daripada galau mending kepedesan kan, Mbak Yun. Kalau galau nggak jelas kita ngapain. Kalau kepedesan kan kita galau karena kepedesan. Bun, orang pilihan emang bener ada. Orang pilihan yang dimaksud adalah orang-orang terpilih untuk memutus siklus karma leluhur. Dicubit sama Yusuf. Terima kasih. Ketawa Bunda renyah kayak kacang atom. Alah, kakek es krim, mbok kirimi es krim mau Raisa. Kok kepala terasa sakit di sekitar dahi dan sekelilingnya. Ya gimana ya? Ya banyak-banyak doa aja lah. Itu tadi cara saya diikutin, di scan itu pakai tangan kalian yang bercahaya, di scan. Kalian kalau misalnya dengan tangan yang bercahaya yang kalian halukan ini, yang kalian halukan, Anda menerima cahaya Tuhan, ini bisa dipakai buat scan untuk mencabut kiriman-kiriman orang. Kepala terasa sakit di sekitar dahi dan sekelilingnya. Ayo diminta cahaya Tuhan. Dicek. Di sini ada apa? Dicabut, dibuang di tong sampah. Nggak usah nyari siapa yang ngirim, dan nggak usah dikembalikan. Kalau dikembalikan nggak mari-mari perangnya. Kalau dikembalikan itu nggak selesai perang gaibnya, capek, udah dibuang aja, udah selesai, tutup buku. Kalau kalian kembalikan, kalian sama dengan unjuk gigi, gitu. Ayo dilihat sendiri. Aku nggak ada, aku belum. Bun, kenapa pas bangun punggung sering pegal dan belakang leher?
Hamba Allah, aku kan nggak nerawang, aku nggak tahu, tapi di scan aja. Tadi kan aku udah ngajarin caranya scan, ya kan? Yaitu ayo dia kemarin nonton Bunda sampai ketiduran, mimpi-mimpi memutus karma leluhur. Mengemban misi dari leluhur tempaannya berat. Mendengarkan Bunda kemarin, iya Kak, maaf kemarin memang sengaja, karena gini, saya kan dicari ya, saya dicari sama energi fallen angel lah. Daripada saya dicari-cari, lebih baik saya panggil. Kemarin memang sengaja aku narik energi fallen angel, dan fallen angel itu energi dimensi 10. Jadi otomatis kalian yang tidak terbiasa dengan dimensi, masih baru di dimensi 3. Manusia itu kan dimensi 3. Iya, terlalu tinggi buat kalian yang tidak terbiasa bermain dimensi. Manurung bawaannya jadi gembira. Puji Tuhan. Harus gitu ya. Ya, dibuang dah semua yang pokoknya gini, ingat besok tanggal 11 ya. Kegembiraan itu milik kita. Ambil, raih, saut dari siapapun yang mengambil kebahagiaanmu. Minta balik, ini kebahagiaan saya. Kamu ambil kebahagiaanmu sendiri, cari sendiri gitu. Kebahagiaan itu tanggung jawabmu sendiri, membuat dirimu bahagia, ya kan? Karena besok masuk pintu gerbang, masuk ibarat kata energi nyawer ya, energi keberkahan dari semesta itu besok terbuka nanti malam jam 12 lewat 1 itu pintu nah yang dapat itu cuman energi orang-orang yang ringan gitu loh ya. Nggak ada masalah itu, nggak ada, wes ngono ae, halu, masalah itu halu ngono ae. Bun mau nanya, kalau kupu-kupu nempel di tangan kita jam 12 malam lebih, pulang dari tempat main sampai rumah, itu apa tandanya Bun? Nggak tahu ya. Kupu-kupu kan bagus ya, tamu atau leluhur kalau nggak salah. Kalau nggak tahu deh. Pokoknya kalau ingat saya dulu pernah ada bule ketempelan kupu-kupu putih. Dia bilang, Granny saya nempel. Dia bilang gitu, Granny, kenapa kok kamu bilang Granny? Karena kupu-kupunya putih. Dia bilang gitu. Jadi mungkin leluhur kalian yang mendekat. Bunda adalah DPO Fallen Angel. Makanya dicari-cari. Bu, bolehkah minta arahannya cara buat mengembalikan hati kembali pink? Nah, mainan tadi ya, cahaya Tuhan ya. Naikkan tangan kalian yang belum, naikkan tangan kalian kedua-duanya ke langit. Bayangkan aja. Bayangkan naikkan tangan kalian ke langit. Tuhan, saya minta, ya Allah, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan ini mewujud di tanganmu. Bayangkan dari langit turun cahaya suci Tuhan di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Ini dipakai buat scan badanmu yang sakit. Dan ini dibuat scan. Ayo di scan semua sama-sama hatinya. Hati itu kan merah muda. Hati itu merah. Hati itu merah muda. Tanganmu ini besarkan cahayanya, dibuat laser. Hatimu banyak hitam-hitamnya. Hitam-hitamnya di laser, dihancurkan. Jadi debu. Debunya ditarik. Buang laut. Ayo pembersihan hati. Biar hatimu lega semua. Ayo, semua. Setelah hatimu, kemudian otakmu, supaya pikiranmu tenang, gak galau, gak ngeres ya. Itu dipingkan lagi. Otak kalian kanan kiri ini pink lagi. Segala yang hitam-hitam di dalam otak itu dihancurkan jadi debu, buang, bersihkan. Merah mudakan lagi otakmu, merahkan lagi jantungmu, ya. Kebanyakan reinkarnasi fallen angel, iya.
Guru sejati apa diri kita sendiri, kapan dan bagaimana dia eksis. Eksisnya saat kita lahir itu sudah eksis. Guru sejati adalah ya panut yang tubuh, jiwa, dan raga. Raganya ini adalah guru sejatimu. Diri sejati adalah guru sejati karena dia bisa menjawab 1001 pertanyaanmu dan menuntunmu ke jalan yang Tuhan siapkan untuk dirimu untuk berangkat. Masalahnya manusia itu indranya itu ada 10 ditutup cuman sampai 5. 6-nya ndak boleh dikorek-korek. Paham? Tentang oksigen dan tabung. Tuhan itu sudah memberikan ilmu kepada kita, tapi manusia menutupnya. Semua orang itu indigo. Kenapa? Ya karena Anda sudah terlahir dengan hidung. Anda bernafas dengan hidung. Tapi ini hidungnya dihilangkan, Anda tidak punya hidung gitu loh. Sehingga Anda harus beli oksigen. Nah, dari mulut gitu. Anda punya hidung. Malam ini melek mulai jam 12. Boleh. Aku mencolot. Piye maksudnya? Mencolot piye Mas sekarang? Piye mencolot? Aku kok jadi rada rongit. Gimana kabar Bali? Aman. Reinkarnasi fallen angel itu apa? Fallen angel masuk ke dalam kalian, nites sebagai kalian. Oh, Mas sekarang mencolot. Lah yo, leluhurnya ndak mau itu dibersihkan. Ini kan malam ini kan pembersihan. Ketarik keluar live. Ya itu biasanya leluhurmu yang nggak mau di. Saya ini tugasnya itu kayak guru TK. Jadi nunggu kalian itu jemput leluhur kalian yang ada di belakang saya gitu. Baru ini masuk ke kalian. Bu, malam ini sampai kapan pembersihannya? Oh, bebas. Sekali ini juga nggak apa-apa, habis itu tidur nyenyak. Kan kalian semua capek ya, ketabok-tabok masalah. Udah tidur nyenyak, udah cerahkan semuanya. Percayakan hidupmu semua 100% ke Gusti Allah. Belajar cinta. Belajar cinta ke Gusti Allah. Sebelum kita mencintai manusia, ciptaannya, apa nggak sebaiknya kita mencintai Tuhan kita, ya toh? Tidur tenang malam ini. Habis live ini, kalau kalian sudah selesai pembersihannya mau turun juga nggak apa-apa, tidur. Sudah beberapa lama kalian itu ndak pembersihan, ndak plong, belum pernah plong. Wes toh, waktunya istirahat. Besok nggak usah nunggu rezeki kalian yang jemput rezeki. Senangkan diri sendiri, makan sing enak-enak. Wes toh, Mas yo nggak duit-duit. Pokoknya sing enak apa, rujak paling murah ya wes rujak, es krim paling murah ya wes es krim. Dimanjakan dirinya sendiri. Bun, tanganku sakit, sikunya sudah 1 bulan tak bersin, langsung hilang sakitnya. Itulah ilmu halu. Jos toh? Jos, gandos. Itulah ilmu halu. Halu tapi nyata. Yang nyata itu malah halu. Bun, saya scan hati saya tapi terasa ketikam sampai belakang. Tuh, dicabut. Veronica San sudah mengikuti saya lama. Kenapa baru sekarang mencabut? Ayo dibersihkan. Yuk, waktunya now. Yuk. Hati, selain hatimu, selain punggungmu, selain jantungmu, selain otakmu, tangan kakimu juga pastikan tidak terikat. Saya baru hadir, Mbak. Iya, Mbak Lilia. Ya, yang baru hadir ikut. Yang baru hadir tangannya dinaikkan ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu. Saya nggak ngajar agama. Kembali ke agama kalian masing-masing. Dan harus mencintai agamamu ya. Ra usah ribut karo agamane tonggo. Wes, diem mo di dalam ini, di dalam agamamu diem meneng, jumeneng nang agamane dewe-dewe.
Tanganmu naikkan ke langit. Ya Allah, ya Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Sang Yang Widiwasa, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan dari langit, kita menghalus sedikit tapi nyata. Kita menghalus sedikit, Tuhan, saya minta cahaya suci-Mu di tangan saya. Bayangkan dari langit ada cahaya suci Tuhan turun di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Cahaya di tanganmu ini pakai buat scan hatimu yang terluka. Ada nggak pisaunya? Ada nggak lukanya? Kalian scan, kalian kasih cahaya, tiupin doa sampai sembuh hatinya. Punggungmu juga dicek, ada luka atau ada apa. Terus kemudian jantungnya di laser dengan cahaya ini sampai merah, sampai sehat. Otakmu juga gitu ya. Otak ini kan pink ya. Otak ini pink, kembali pink. Kalau ada yang hitam-hitam, hancurkan jadi debu. Yang hitam-hitam itu pikiran-pikiran kotor, ngeres, dendam, sedih, kecewa. Hancurkan jadi debu, buang ke laut. Bersihkan sekarang. Tangan kakimu terikat. Bayangkan tanganmu ada gunting, lepaskan. Ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nggak bisa dipikir, jangan dipikir. Jangan bikin susah hidupmu. Jangan nyusahin Tuhan. Gitu loh. Nggak ada pikiran, kalian cari-cari pikiran. Manusia kan gitu. Kalau ada masalah, golek-golek masalah. Kayak manik aja. Fallen Angel wis tenang, diuber-uber. Kalau boleh nanya, boleh sambil merokok, apa tidak? Boleh, santai. Santai. Tapi kalau saya pada saat kita ngobrol sama Tuhan, itu kan kayak kita ngobrol sama orang tua kita sendiri. Beberapa orang ada yang sambil ngerokok ngomong sama orang tuanya, ada yang enggak, merasa orang tua itu harus diajeni, bebaskan. Malam Mbak malam po 3. Bun dulu di atas kemudian diuji ke bawah, tandanya akan dikembalikan ke atas lagi kayak apa? Maksudnya piye? Bun dulu di atas kemudian diuji ke bawah, tandanya akan dikembalikan ke atas lagi kayak apa tandanya? Bun dulu, maksudnya mungkin bun dulu hidupku di atas kemudian diuji, sekarang hidupmu di bawah, tandanya akan dikembalikan ke atas lagi kayak apa tandanya? Tandanya pada saat engkau tidak berpikir itu berarti sudah dikembalikan. Kalau Anda berpikir Anda di bawah, maka Anda di bawah. Itu semua dari mindset, tembakan, racun. Terima kasih gift-nya. Itu racun. Jadi Anda berpikir Anda itu merasa di bawah, ya Anda di bawah. Kalau Anda merasa dalam kondisi saya di bawah, saya merasa saya masih di atas, ya Anda di atas. Iya kan? Iya Mas Babel. Alhamdulillah mau beli korset dapat duit juga. Ya, kalau soal rokok saya tidak bilang boleh atau tidak, saya kembalikan ke kalian sendiri. Anggaplah Tuhan itu orang tua kalian. Kalian ngomong sama bapak atau ibu kalian, kalau pakai rokok sambil ngerokok ditabok enggak? Kayak gitu kan, orang tua macam-macam. Bunda, berarti karmik itu tentang menyembuhkan diri sendiri. Iya, karmik itu diri kita sendiri. Pada saat kita ditinggalkan suami kita yang meninggalkan kita demi orang ketiganya, kita kan terluka, kita kan marah-marah, kita kan, nah itu Anda low, orang-orang low energy itu karmik. Bun, energi low nih, ada apa ya? Kalau Anda merasa tidak ada masalah tapi energi Anda low, berarti Anda terbuka energinya, kesedot. Anda kesedot, mungkin Anda nolongin orang. Kan kita nggak tahu, kita nolongin orang itu kemampuan nyedotnya bagaimana. Nah, yaitu saya kembalikan ke Tuhan itu maha enjoy. Tuhan itu maha enjoy. Kalian gimana dengan orang tua kalian, senyaman-nyamannya gitu loh. Malam Mas Babel.
Bun, gimana cara lepas dari NPD saat dia punya inang baru? Maksudnya inang baru bagaimana? Itu kalian kebanyakan ilmu NPD haters. Inang baru, dia nggak bakal dapat inang baru, yang ada kalian. Bun, sekarang saya di Jakarta energinya kok nggak karu-karuan ya, panas gelisah dan ada bocoran info kah Bun? Kemarin kita narikin Fallen Angel kan kemarin? Ya kan? Kemarin kan kita narikin Fallen Angel. Sehingga beberapa acaranya demon itu nggak akan kejadian. Terima kasih atas energi kalian kemarin. Gitu. Energi demon itu sekarang lagi bingung, bongkar lagi acara gara-gara para pelaku cahaya macam kalian itu. Saya lagi OTW bandara, Mbak Raisa, bandara Cengkareng. Cengkareng. Jika manusia minta mujizat kesaktian Tuhan, loh kita itu nggak usah terlalu maksa Tuhan kasih kita kesaktian. Yang punya kesaktian itu cuman fallen angel. Kita itu cuman dikasih, kita anak Adam cuman dikasih hati yang bersujud kepada Tuhan, sehingga dengan cahaya hati sujud kita kepada Tuhan itu kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan energi kita, kayak gitu Gabriel. Gitu. Ilmu kanuragan itu sebenarnya kita sudah bisa, kundalini kayak gitu-gitu. Itu apa ya? Sebenarnya kita nggak boleh make itu, gitu loh. Tapi ilmu ilmu baik dan benar ya, ilmu ilmu pengetahuan ya, yang dilarang Tuhan untuk diajarkan kepada Adam dan Hawa itu mereka makan buah kuldi kan, mereka makan buah terlarang kan. Nah, sehingga mereka jadi pingin gitu loh. Jadi si adik ya, kalian manusia ini adiknya si malaikat jatuh. Si kakak ini ngeracun adik. Ini loh enak dek, padahal itu bukan jatahnya adik, itu jatahnya kakak. Kenapa? Ya karena mereka malaikat, jatahnya beda dengan manusia. Gitu. Manusia ini hanya boleh punya hati bersujud ke Tuhan. Kesaktiannya tuh justru di situ. Pada saat engkau ngebuka semuanya tentang hati, kesaktianmu tuh terbuka. Gitu. Lah, contohnya saya. Lah, dari mana saya punya kesaktian untuk menghalau fallen angel? Hati sujud kita semua. Saya satukan energi kita sehingga fallen angel kacau semua. Elit global barat kacau, elit global timur hampir kacau. Yang jelas hati sujud kita nggak boleh sombong, nggak boleh sok merasa bisa gitu. Kalau kita punya kesaktian, nanti yang ada kita jadi merasa sanggup melakukan apa-apa, padahal nol. Pada saat kita merasa tidak sanggup apa-apa, justru itulah kesaktian kalian muncul. Paham? Thompson Dolok Saribu. Geng, silakan. Selamat berhalu. Halu itu enjoy. Mbak Mut, ya semoga bisa melalui semua ujian ini ya. Iya, jadi waktu saya berbincang dengan soal banyak sekali kebohongan di dalam agama, saya bingung. Tuhan, kalau agama sendiri banyak yang seperti ini, saya harus apa? Tuhan tunjukkan bukunya, buku agama. Pegang itu, nggak bakal salah. Pegang buku agamanya, gitu. Ya, karena manusia itu sekarang sudah banyak yang terkontaminasi. Ahli-ahli ibadah semua sudah banyak yang bukan mereka. Mereka sudah banyak yang kerasukan fallen angel.
fallen angel itu istilah saya untuk malaikat jatuh, lebih daripada jin-jin apapun juga. Malam Mas Nisar, tukang masak di rumah pulang kampung ke India. Oh, iya, memang lebih enak kalau tidak merokok. Iya, karena kan beberapa orang ngajeni orang tua kita, ya kalau orang tua kita mukul, sopan kowe gitu kan, dipukul kita, gak sopan ngomong baik wong tua. Nah kan beda-beda gitu ya, ngikutin aja, ngikutin gayanya orang tua kalian, dibuat enak. Bagaimana caranya kalian sopan kepada Tuhan, gitu aja. Fallen angel apa Mami? Maaf baru gabung. Fallen angel itu malaikat jatuh. Benar Bunda, saya pernah merasanya Bunda. Yongli, Bunda, ujian saya sering sakit dan merasakan pengalaman yang tidak sampai, entah itu gift atau leluhur. Bunda, ujian saya sering sakit dan merasakan maksudnya piye? Leluhur itu manusianya, kalau gift itu barangnya. AC-nya mati. Ujian hidup saya ada kaitannya dengan karma leluhur. Iya, biasanya seperti itu. Iya Mas Karna, monggo, terima kasih sudah mampir. Jadi gimana Bun solusinya? Ya Anda lihat cara ketemu leluhur, cara ketemu kembar jiwa. Hari ini kan cuma pembersihan, Yongli. Kan pernah ngikutin video saya tentang leluhur, cara bertemu leluhur, cara bertemu kembar jiwa. Bun, saya mengalami spiritual awakening setelah ketemu seseorang. Maksudnya spiritual awakening gimana? Ini bahasa-bahasa Twin Flame Illuminati. Ayo dijelaskan supaya saya bisa membenahi. Karena di sini ilmu Nusantara yang dipakai, nggak ada yang pakai Twin Flame Illuminati. Pengalaman rohani. Maksudnya? Maksudnya apa pengalaman rohani? Jangan terlalu menyalahkan leluhur, harus dilihat bagaimana tingkah laku kita. Enggak lah. Kan kalau misalnya ada urusan dengan karma leluhur, jadi kita harus memutus tali rantainya. Enggak ada yang menyalahkan leluhur. Kita memang harus ikhlas untuk menyelesaikan karma leluhur. Karma, kalau karma kan ada kesalahan leluhur. Memang harus ikhlas, nggak boleh nyalahin. Memang harus ikhlas sebagai bagian dari perkembangan spiritual atau perkembangan iman kita kepada Gusti Allah. Bun, kalau teman halusinasi masa kecil gimana Bun? Namanya juga masih ingat, dipanggil. Remah-remah Republik dipanggil, siapa namamu? Bunda, setelah saya lakukan, sakit kepala hilang, terus badan sekarang panas di dalam. Ambil air putih, air putihnya dikasih cahaya Tuhan, diminum separuh, separuh dibuat cuci muka. Ini hanya berlaku buat orang-orang yang tidak pernah mainan dukun ya, atau tidak punya susuk atau tidak punya aki-aki kayak gitu ya.
Jika ada leluhur mendampingi kita, gimana Bun? Gini ya, leluhur itu konsepnya itu udah di dimensi naik. Leluhur itu kalau masih bundel kita manusia ini di dimensi 3, leluhur itu di dimensi 5 ya. Kalau dia turun grade, bundel di hidup kita, berarti dia ada yang harus dituntaskan supaya dia bisa naik level. Minta bantuan Anda yang punya tubuh, jiwa, dan raga. Paham? Yang ada mereka minta bantuan kita, bukan kita minta bantuan mereka. Kenapa? Ya karena mereka kejirat, nggak bisa naik level lebih tinggi gitu. Dimensi moksa itu dimensi 5. Mereka nggak bisa naik grade lagi, nggak bisa ke 6, 7, 8 sampai 10. Kenapa? Keganjel. Biasanya keganjelnya keganjel ilmu. Mana ada orang ke Tuhan keganjel, mana ada orang ke Tuhan meninggal ke Tuhan terus kemudian mempunyai kesaktian. Yang ada ya mereka nggak bisa ketemu Tuhan. Nah mereka butuh dipredeli kesaktiannya. Banyak-banyakannya dari kita malah pakai kesaktiannya itu untuk menolong diri kita yang nggak maju-maju. Nah ini nanti akan mengalami, anak kalian akan mengalami pengulangan siklus gitu. Malam Senja Wijaya. Silvi Luciana piye? Sudah enakan? Anonim. Halo Bunda, maaf bertanya, apa hukum Indonesia bisa berubah? Apa yang mau dirubah? Anda jadi presiden dulu. Ya bener, bicaranya Mas Babel. Tanya Pak Presiden. Iya, indigo nggak indigo. Sebenarnya semua orang dari kita nih indigo. Semua orang itu ada dimensi atau indra ke-6. Indra itu ada 10. Kenapa kita ditutup sampai 5 saja? 6-nya enggak pernah diutak-utak. Kenapa? Ya karena sama agama diharamkan. Padahal itu sudah ketentuan dari Tuhan. Kita harus mempunyai indra sampai 10. Itu adalah cara fallen angel menutup jalanmu kembali pulang, menutup jalannya Adam untuk balik ke rumah surga gitu. Melepaskan dogma atau doktrin gimana ya Bun? Maksudnya dogma itu apa? Dogma itu kan ajaran, doktrin ajaran. Ya Anda jangan pakai ajarannya. Memutus ilmu leluhur gimana? Memutus ilmu leluhur iki piye? Maksudnya piye memutus ilmu leluhur piye? Memutus ilmu leluhur. Gimana Mbak Silvi? Enakan? Enakan Mbak Silvi? Iya, harusnya kutuk leluhur. Saya cuman mutus siklusnya, bukan ilmunya. Kalau ilmu leluhur, saya nggak ada urusan dengan ilmu leluhur. Siklusnya supaya tidak mengulang di dalam kehidupan kita. Karena sampai usia seperti ini, Anda itu mengalami pengulangan siklus, Anda memakai kehidupannya leluhur, bukan kehidupan Anda sendiri. Anda harus putuskan siklusnya supaya Anda memakai kehidupan Anda sendiri. Karma harus dibayar, siklusnya yang dipotong. Doktrin agama, dogma, doktrin agama, doktrin di luar agama. Iya, aku rak mudeng. Aku nek gak ngerti yo, jujur loh, rak mudeng, ndak ngerti. Cara motong siklusnya gimana Bun sayang? Tergantung masalahnya. Saat ini Anda terhubung dengan masalah apa? Pembayaran karma biasanya berapa lama? Pembayaran yang punya kalkulator karma cuman Gusti Allah. Kalian akan merasa selesai bebas saat semua yang hilang selama soul journey kalian itu dikembalikan. Nah itulah saat kalian tahu, oh
Dunia yang dahulu hilang sudah dikembalikan, berarti sudah lunas. Hidup kalian dientengkan, itu sudah lunas, udah pasti. Gitu. Ya, pembayaran karma cuma Tuhan yang tahu. Jadi kayak saya sudah lunas karmanya, tapi saya sudah membayar karma itu sudah, kan membayar karma berderma hati, berderma cahaya. Berderma itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Jadi sudah nggak masalah, bayar terus nggak apa-apa. Jadi kelebihan gitu loh. Saya mungkin kelebihan dharma, ya nggak tahu, buat tabungan aja. Indra 10 apa saja bun? Alah 6 aja sih, enggak lah bingung. 6 sih itu di mana? Di Google juga ada, tapi saya nggak mau ngajarin. Saya sampai 6 dulu aja. Kalian kalau sudah 6, 7, 8, 9, 10 nya udah gampang kepegang tangan. 6 aja dulu yang ditutupin sama bukan pemerintah, sama orang-orang yang tidak mau mengajarkan. Makasih. Yang menutup, pokoknya harus kalian buka dulu, udah 6 gitu. Caranya gimana buka 6? Bayangkan diri kalian sendiri. Kalian senyum apa sedih? Ayo komen. Komen. Iya, hati merasa legowo jika dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Satu, lihat wajah kalian. Anda sedih apa senang? Kemudian 2, Anda bayangkan bertanya, kamu leluhurku atau kembar jiwaku? Ketiga, dilihat tangan kakinya dia terikat atau tidak. 4, dada punggungnya dilihat, ada luka atau ada pisau. Kasih. Melihat tubuh kita sudah dalam keadaan jasad. Maksudnya melihat itu bagaimana? Mimpi apa? Ayo dilihat. Iya. R. Kalau pikiran kita masih teringat masa lalu dan sekarang menjalani kehidupan sulit, berarti masih menjalani karma. Bukan masih menjalani karma, masih terikat. Belum menjalani, masih terikat. Udah, lihat diri kalian, pastikan diri kalian senyum. Bayangkan memeluk. Coba ditanya, kembar jiwa atau leluhur itu yang kalian lihat, yang pakai wajah kalian. Salam Mbak Anti. Gimana bun ngelepas keterikatan itu karena ngefek ke mental juga? Ada tali antara Anda dengan pasangan Anda yang bermasalah itu, yang diputus nggak bisa, dilupakan tapi terbayang terus. Itu antara Anda dengan orang itu ada tali atau rantai. Bayangkan aja tali, putusin. Antara Anda dengan dia ada tali, dari pikiran ya, dari pikiran Anda dengan pikiran orang itu ada tali, putusin. Dari hati Anda dengan hatinya orang itu ada tali, putusin. Instan, langsung plong. Ayo Mas R, dilepaskan dari pikiranmu, dari hatimu. Karena Anda kesetrum terus. Kalau nggak kayak kabel kesetrum, kalau Anda nggak lepas, kan Anda lemes terus. Orang niat baik kenapa sering dimanfaatkan Bunda? Mungkin pembayaran karma, nggak mesti Mas Bas. 1, mungkin orangnya itu memang rese. 2, mungkin zaman dahulu Anda mempunyai leluhur mempunyai kesalahan sehingga Anda membayar karmanya leluhur.
Maksudnya tangan dan kaki teringat apa, Bun? Telat masuk, Bun. Ya, tangan dan kakimu itu terikat atau tidak? Bayangkan melihat tangan dan kakimu. Pejamkan mata, bayangkan melihat tangan dan kakimu terikat atau tidak. Loh, saya ngomong bahasa Indonesia loh. Masa ora mudeng sih. Pejamkan mata, lihat tangan dan kakimu terikat atau tidak, itu diputuskan. Berarti Anda itu terikat dalam belenggu. Kalau mimpi itu masih bisa Anda bayangkan dan Anda kepo, kenapa saya mimpi seperti itu? Anda bayangkan lagi dan bertanya, siapa Anda? Seorang patih bawa banyak berpasukan. Anda leluhur saya atau leluhur yang mau minta penuntasan karma? Ya, Hilmawan, itu bisa ditanyakan. Anda siapa? Apa maksudnya ini? Ada orang berjubah putih. Karena kalau misalnya ini leluhur dan hidup Anda hanya dipakai untuk pengulangan siklus, ya berarti Anda bertengkar lagi dengan energi di mana dia zaman dahulu bertengkar. Nah, ini harus diputuskan dendamnya. Anda menjadi mediator. Dan biasanya lawannya dia ada di dekat Anda, entah pasangan Anda, ibu Anda, mertua Anda, tetangga Anda. Loh, bukan di mimpi. Saya tuh tidak terima mimpi. Saya tidak terima. Namanya sadar, Anda harus sadar. Ilmu kesadaran itu Anda sadar. Tidak dalam keadaan mimpi, tidak dalam keadaan kesurupan, tidak katanya Anda sadar. Ngelakoni dewe. Ngono loh. Dilakoni dewe. Saya tidak mau kalau terima dalam mimpi, saya mentahkan. Nggak ada, cuman bunga tidur, nggak usah dipikiran. Anda secara sadar tanya, ngapain? Kamu orang mau balas dendam atau leluhur saya? Kalau memakai energi saya, semua harus ke Allah, tidak boleh dendam. Kayak gitu. Anda sebagai mediator harus tentram, harus damai. Kenapa? Membawa energi. Mungkin zaman dahulu Anda diselingkuhi, nah sekarang Anda balas dendam gitu loh. Atau pasangan Anda zaman dahulu Anda selingkuhi, kemudian dia balas dendam ke Anda. Itu bisa terjadi. Enggak Made Suatmi. Saya masal aja, kalau cuma satu-satu kasihan yang lain. Kalau mau private ke HP saya berbayar. Ya, ini masal. Iya, berarti ya udah sekarang ayo. Sekarang mumpung saya sedang memberikan energi. Kalian semua kan di sini memakai energi saya. Ayo, ditanyain. Pejamkan mata, bayangkan lagi flashback memori di mimpi itu. Bayangkan bertanya. Saya namanya Manik. Sama Manik disuruh nanya, kamu siapa? Sama Manik nggak boleh perang. Kalau perang harus drop senjata. Saya moderatornya. Kalian kalau mau perang jangan deket-deket saya. Kenapa? Ya karena nanti kalian akan perang sama mertua, kalian perang sama anak, perang sama tetangga, perang sama bos, kayak gitu. Kita jadi mediator. Ya, kalau punya energi leluhur harus kita semakin kuat ke Tuhan. Kenapa ya? Karena kita diikutin energi orang-orang supaya leluhur itu naik kelas, supaya kita nggak ngulang siklus. Ngulang siklusnya kasihan anak kalau kita tidak menyelesaikan PR kita. Kasihan anak belum tentu sekuat orang tuanya. Kita aja udah digablok masalah kayak gini, kehajar mental kanan kiri, kita berdarah-darah tapi tak berdarah. Terluka tapi tak berdarah ini. Udah kayak orang gila kan gitu. Kasihan anak. Kita selesaikan supaya nggak nurun ke anak. Ya. Sudah clear, tenang semua.
Sudah dipeluk itu kembar jiwanya, dipeluk dirimu, bayangkan peluk dirimu. Sudah ya, ndak ada yang dada punggungnya terluka lagi ya. Aman ya. Dirimu sudah Anda pastikan tersenyum. Dirimu sudah terlihat di dada punggungnya tidak ada pisau atau luka lagi. Tangannya sudah tidak terikat lagi. Dipeluk, bayangkan peluk. Maaf ya, misalnya namamu Golun. Golun, maaf ya Lun, aku nyakiti kamu, minta maaf. Saya tidak menjaga kamu dengan baik. Saya lalai menjagamu. Mulai detik ini saya akan menyenangkan kamu. Itu fokusmu adalah menyenangkan higher selfmu, kakang kawa adi ari-arimu, ingsun sejatimu, diri sejatimu. Ya iki gurumu. Ya iki gurumu, gak usah golek guru-guru liane. Ya ini gurumu. Saya cuman pemandu, saya ndak ngajarin. Semua kembali ke diri kalian masing-masing. Karena kalian didampingi oleh guru-guru sendiri-sendiri, yang dari Allah, yang sudah tepat, yang sudah Allah berikan. Kalau saya senangnya asem-asem, manisan asem-asem taburi gula. Itu makanan masa kecil saya, disenengin. Si dirimu yang masa kecil selalu bahagia ini. Nah, kalau tidak pernah bahagia, ya kalian bikin bahagia. Apa yang membuat dirimu bahagia? Lakonono. Gitu, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan kakang kawa adi ari-ari. Anda biasa memanggil nama Anda sendiri. Disadari keberadaannya. Kesadaran tingkat tinggi itu seperti itu. Kebanyakan orang keblinger dengan ilmu kesadaran. Menyadari bahwa kalian itu tidak sendiri, itu loh, cukup tubuh, jiwa, dan raga. Tubuh kalian, rangkanya ini, jiwanya ya sukmomu ini, raganya adalah sukmo ini menyatu, sawiji. Dibawa ke Tuhan, cahaya Tuhan melindungi. Nah ini loh, nyawiji karo Gusti Allah ya wis iki, ngono loh. Ajaran sejatinya leluhur itu gini. Gitu, nyawiji karo Gusti Allahnya di dalam diri sendiri. Saya enggak ngajar agama. Energi ketuhanan itu harus dijadikan nafas kalian. Misalnya namamu siapa? Mata Hati. Mata Hati, terima kasih ya. Selamat pagi Mata Hati. Mata Hati, turu, ayo wes malam. Gitu. Disadari keberadaannya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi ya Allah, selamat pagi leluhur, selamat pagi tumbuhan, selamat pagi. Misalnya punya anjing namanya Moka. Selamat pagi Moka, selamat pagi Tengil. Kayak gitu. Menyadari kalian tidak sendiri. Hidup ini semua kayak Anda. Kita terhubung secara masa lalu juga. Zaman dahulu kalian mungkin ketemu saya, mungkin sebagai tetangga yang ribut, nuturi kalian kalau kalian itu nakal, ngono to misale. Kayak gitu. Jadinya sadar bahwa Anda tidak sendiri. Karena kadang-kadang kenapa saya masuk ruang halu? Karena ilmu ini adalah ilmu halu yang tidak bisa diterima dengan logika. Nah, kita pakai logika ilahi. Gitu. Hati-hati Mas Mbak, banyak bertebaran ngajarin kesadaran, malah tambah jauh dari kesadaran. Iya, kalau saya ilmu kesadaran nggak bisa pakai hipnoterapi. Saya master hipnosis. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Anda harus sadar dalam mencari diri sendiri. Anda harus posisi tidak dalam kondisi kesurupan, tidak dalam kondisi kesurupan ya gitu loh. Terus Anda yang keluar dari sejatinya diri, Anda yang untuk mencari diri sejati diguncang-guncang, aneh. Anda harus sadar, namanya ilmu kesadaran ya Anda harus sadar, titik. Artinya Anda harus sadar apa? Ya tidak tidur, ya tidak kesurupan. Anda kenal nama diri sendiri siapa? Ibu bapakmu siapa? Rumahmu di mana? Anakmu piro? Bojomu onok neng ndi? Itu. Iya, ada yang ngirim. Mbak Silvi Luciana ada yang ngirim. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sudah saya tarik, sudah. Bersihin sendiri nggak apa-apa. Kasih ini ya,
ambil garam, tadi kan sudah saya ajarin ilmu cahaya, gitu. Kasih garamnya, dikasih cahaya, ditiupin doa, terus badannya dibuat minum sedikit, ditaruh garamnya ini ditaruh sedikit diminum, terus dibuat kayak dibasahin, terus dibuat ini badannya, telapak kakinya, terus diwur-wurin di depan rumah di atas, gitu. Rahayu Bunda, Raja Desa hadir. Terima kasih. Perjalanan hidup yang sudah dilalui, apakah itu takdir? Takdir bisa berubah kok. Takdir bisa berubah. Anda diramal Megatrust kan dari semenjak 2017, apakah kejadian? Batalnya karena apa? Coba saya tanya. Takdir bisa berubah dengan apa? Sujudnya hatimu. Dari mulai tahun 2017 kita diramalkan tsunami, Megatrust. Nggak pernah kejadian sampai sekarang. Kenapa? Doamu. Nah, ya nggak apa-apa. Saya lagi di rumah anak saya ini, nggak apa-apa. Di rumah anak nggak apa-apa kan, pakai ini, diminum. Udah tidur aja udah. Besok aja nggak apa-apa. Banyak doa. Gitu. Besok di ini. Dah tidur loh, aman-aman. Kalau hari ini aman, besok lakonono ya. Besok kalau pulang ke rumah sendiri dilakoni, diruat diri sendiri. Orang sering harus ngeruat diri sendiri, nggak apa-apa. Tanpa garam pun tidak apa-apa. Airnya misalnya air 1 bak ya. Air 1 bak Anda doakan, pakai kasih cahaya, tiupin doa, itu dipakai buat mandi kalian. Itu air ruat ala-ala sendiri gitu loh. Yang benar-benar energi kalian sendiri dan energi Tuhan yang kalian percayai gitu. Jadi ini tidak tanpa pengikut apapun juga. Kemudian air minum, Anda kasih cahaya Tuhan, di atasnya gelas itu tiupin doa, diminum separuh dibuat cuci muka kalian. Kayak gitu. Itu diruat sendiri sering-sering enggak apa-apa. Air galon Anda bayangkan dikasih cahaya Tuhan, bayangkan dikasih banyak berlian. Berliannya mintakan dulu cahaya dari Tuhan. Masukkan macam dispenser, masukkan di dalam. Itu kayak lebih daripada air zam-zam. Itu efeknya lebih daripada air zam-zam. Air doamu sendiri. Itu ditaruh di sumur ya toh. Sumur ditaruhin itu, terus di tandon air, terus di tempat dispenser minum, sehingga Anda tanpa Anda sadar Anda meruat seluruh rumah. Sehingga tanpa sadar Anda membersihkan energinya siapapun yang meminum air doa Anda, kayak gitu ya. Bolehkah manusia merasa memiliki kelebihan? Kalau saya 0 ke Tuhan, kan kita mintanya doa, cahaya doa. Nanti takutnya kalau kita merasa memiliki kelebihan, rumongso iso itu sendiri kita sudah sama levelnya dengan malaikat jatuh. Ya. Iya, jadi ngegas terus Mas R. Ngomonginnya kena efek mental. Nah, jadi ngomongnya karena sensitif kan, karena sedih. Mohon bantu doa Bunda, besok anti interview. Jawabannya rada lambat tapi keterima kayaknya. Mudah-mudahan benar ya. Jawabannya agak lambat tapi anti. Ada yang bilang Megatrust terjadi kalau ada perang besar antara 2 kubu yang berebut kekuasaan. Ya kan nggak ada. Bunda, saya sering sakit-sakitan, sudah berobat ke dokter tapi tidak ada penyakit. Sakitnya apa? Malam Mbak Utari. Iya, bisa sensitif itu bisa diobati dengan scan. Ada tali. Kok itu trauma.
Iya itu. Malam Mbak Ayas. Udah kan? Sudah plong semua kan? Sudah plong semua. Puji Tuhan, tidur enak, serahkan semua khawatirmu. Kalau masih ada yang khawatir, antara Anda dengan khawatir itu ada tali, putusin, buang ke laut, ke tong sampah di laut, buang. Tidak mau khawatir, tidur sing enak malam ini, supaya mudah-mudahan besok ada keberkahan yang datang, ada rezeki. Dan minta doanya Bun biar kesehatan saya kembali pulih dan tidak takut buat melangkah. Ayo diputusin dulu itu. Ndang saiki Ndang saiki sekarang diputusin antara Anda dengan rasa sensitif. Oh ini rasa sensitif. Diputus, ada tali, putusin dari hati, putusin dari kepala. Dibuang laut. Itu sama di ajang tantri. Rasa nggak enakan, nggak tega sama orang itu dimanfaatkan orang tuh, diputusin tali nggak enakannya itu. Pusing luar biasa, kadang sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur, kadang sering ketempelan Bunda. Kok iso? Ayo di level energinya gini loh. Manusia itu dimensinya level 3. Kuasa kegelapan atau level ketempelan genderuwo, pocong, kuntilanak itu di level 1-2. Kalau Anda manusia di level 3 bisa sampai ketempelan, berarti energi Anda low. Serupa dengan mereka 1-2. Naikkan Tuhanmu, kuatkan level Tuhan itu sampai 10. Anda sampai di 6 aja sudah aman, gak bakal ketempelan, gak bakal. Ketemu kembar jiwanya di dimensi 4, menghandle energi leluhur level 5. 6 menyempurnakan itu semua kepada Gusti Allah. Wes, gak bakal ketempelan dah. Gak. Dengerin Bunda kayak di power bank ya. Berdoalah kepada Allah. Iya, itu wes kuncinya iku wes pasrah total 100% ke Gusti Allahnya. Iya toh Mas Hari, bener. Jiwa yang tenang apakah pertanda Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita? Jiwa yang tenang adalah kita sendiri mengupayakan agar pengampunan dosa itu terjadi. Udah, pokoknya kita sudah melakukan yang terbaik, ya wes. Makasih. Gitu, ya. Udah, wes pokoknya tenang aja, udah tidur yang tenang malam ini semuanya. Gak usah banyak. Kadang kita sendiri yang berdrama, ya toh, karena kita jengkel, akhirnya ngundat-ngundat ini itu, kita yang jadi karmik. Kenapa energi kita jadi rendah? 1-2, kita yang suka manggil setan, kesurupan sini gitu. Saya mau kesurupan, nah akhirnya kalian marah-marah gitu. Bisa dijelasin energi api kabar itu? Maksudnya apa Mbak Yuni? 27. Bisa dijelasin energi api kabar itu? Api kabar. Maksudnya api kabar apa? Iya, relax biar energi positif mudah masuk. Gak ada Bunda ngomel. Oh, kalian selalu merindukan ngomelku ya. Iya, aku kadang-kadang merasa jadi nenek-nenek yang megang sapu. Ayo, kalau kamu nakal tak sambrek sapu. Ayo. Kalau kamu tetap galau, gabut aja. Aduh, kamu itu. Kembar Bun yang barusan Bunda bilang level apa? Kembar dimensi 4. Kembar jiwa atau maksudnya? Kok lah kowe ngomongnya energi api kabar.
Oh, kembar. Kembar. God bless you too Mas Hadi, terima kasih. Mata hati, semoga putrinya ikut masuk CPNS ya. Dimensi kembar jiwa itu dimensi 4, leluhur itu dimensi 5. Kita harus naikkan ke 6, penyatuan dengan Gusti Allah, nyawiji dengan Gusti Allah. Kita tidak boleh memanfaatkan leluhur. Dia punya kesaktian apa, biarin. Dia mau bantu kita, biarin. Tapi kita tidak boleh meminta. Kita memintanya hanya kepada Tuhan. Itu loh. Banyak-banyaknya orang keblinger, mentang-mentang ada leluhur yang ngikutin, kalian meminta. Lepasin. Bahkan mungkin sini leluhur kresek, lebokno kabeh semua kesaktianmu. Nah, gara-gara kesaktian dia nggak bisa level up kok. Kan nggak bisa orang ke Tuhan pakai kesaktian, nggak diterima, nggak lewat pintu 6 itu, nggak bisa lewat dia. Itulah sebabnya dia turun ke Anda yang punya energi tubuh gitu ya. Ya wes tidur. Pak Golun wes ngantuk. Ya wes, memang ini energi disuruh tidur sing enak. Semoga besok mendapatkan keberlimpahan. Besok jangan lupa makan enak. Besok jangan lupa disenangkan dirinya. Makan yang makanan kalian waktu masa kecil, hanya buat kalian, bukan anak kalian, bukan cucu kalian. Egois sedikit untuk diri kalian, menangkan diri kalian ya. Wes, terima kasih semua. Semoga mimpi indah, selamat tidur. Besok dapat berkat melimpah ya. Terima kasih, selamat malam.